Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 674, Identitas Terungkap. Meskipun kekuatan Liu Tianlu sendiri tidak terlalu hebat, dengan jimat serangan tingkat kekaisaran di tangannya, ia hampir tidak terkalahkan di atas bintang waktu ini. Boom! Sebuah aura yang lebih mengerikan terpancar dari tubuh Luo Xiu. Dengan kekuatan 28 dunia bintang di tubuhnya, ia menggenggam tombak naga hitam, lalu menusukkan tombak tersebut. Tusukan itu membawa kekuatan dahsyat dari 28 dunia bintang. Pada saat yang sama, 26 bintang di dalam dantiannya juga berputar secara bersamaan. Suara dentuman menggelegar terdengar, tetapi Liu Tianlu hanya tersenyum sinis. Bagaimanapun kuatnya lawan, mustahil mereka bisa menahan serangan dari seorang kaisar dewa. Namun, detik berikutnya, senyuman Liu Tianlu membeku. Dalam pusaran energi yang mengamuk, Luo Xiu keluar dengan memegang tombak naga hitam, tanpa terluka sedikit pun. Ini tidak mungkin. Wajah Liu Tianlu berubah drastis. Itu adalah jimat serangan tingkat kekaisaran. Bagaimana mungkin orang ini bisa bertahan? Luo Xiu memanfaatkan hukum ruang, muncul di belakang Liu Tianlu dalam sekejap. Dengan tombaknya, ia menyapu ke arah Liu Tianlu dengan keras. Bang! Namun, serangan Luo Xiu tidak mengenai tubuh Liu Tianlu. Cahaya dari lonceng hitam yang melayang di atas kepala Liu Tianlu menciptakan perisai pelindung yang menahan serangan itu. Guncangan balik yang sangat kuat membuat tombak naga hitam bergetar hebat, hingga membuat telapak tangan Luo Xiu robek dan mengeluarkan darah. Bodoh! Dengan serangan selevel ini, kau ingin menembus pertahanan artefak tingkat dewa. Mimpi saja. Liu Tianlu dengan cepat mundur, menciptakan jarak dari Luo Xiu. Luo Xiu segera menggunakan hukum kehidupan untuk menyembuhkan luka di telapak tangannya, tetapi alisnya berkerut. Dalam pertarungan tingkat di bawah Kaisar Dewa, tubuh Luo Xiu sudah sangat kuat. Dengan penguatan dari 28 dunia bintang dan 99 rune tingkat 9 yang terukir di tubuhnya seharusnya hampir tak terkalahkan. Namun, guncangan balik dari artefak Liu Tianlu mampu melukainya, menunjukkan betapa kuatnya pertahanan lonceng hitam itu. Artefak ini membuat Liu Tianlu hampir tidak terkalahkan. Yang lebih parah, Liu Tianlu bahkan tidak perlu menghabiskan energi sendiri untuk mengaktifkannya, karena artefak tersebut sudah mengandung sepertiga kekuatan seorang dewa tertinggi. Jika artefak ini bisa digunakan untuk menyerang, bahkan seorang kaisar dewa sekalipun bisa dihancurkan. Teknik hidup mati semesta. Luo Xiu melangkah ke udara dan menusukkan tombaknya lagi. Sebuah cakram kehidupan dan kematian muncul di ujung tombak, memancarkan ilusi kehancuran semesta. Sekuat apapun teknikmu, itu tidak berguna. Liu Tianlu mengejek dengan penuh percaya diri, terlindungi oleh artefak tingkat dewa. Boom! Gelombang energi besar menyapu ke segala arah. Bahkan hanya riak energi saja cukup untuk memusnahkan Raja Dewa biasa. Namun, meski dihantam serangan ini, Liu Tianlu tetap tidak terluka. Ia bahkan tersenyum lebih dingin, makhluk rendahan. Setelah aku keluar dari bintang waktu ini, aku akan menghancurkan sektenu dan membantai keluargamu. Mendengar ancaman ini, niat membunuh dalam hati Luo Xiu membara. Ia merasa yakin bahwa ia bisa membunuh Liu Tianlu dan menyelamatkan Xiao Jiangming, tetapi sekarang ia menyadari bahwa ia telah meremehkan lawannya. Tiba-tiba, pandangan Luo Xiu beralih ke Yun Kai. Dengan tubuhnya yang melesat, ia langsung menyerang Yun Kai dengan kekuatan penuh. Di belakangnya, muncul pemandangan langit berbintang dengan 56 bintang yang berputar mengelilingi inti reinkarnasi. Langit berbintang seni bela diri. Mata Yun Kai membelalak. Sejak dahulu, hanya para kaisar dewa yang bisa menciptakan langit berbintang dari seni bela diri mereka, menandakan luasnya kekuatan mereka. Saat ini, Luo Xiu tampak seperti penguasa langit berbintang, seorang dewa yang memandang rendah semua makhluk hidup. Tombak naga hitam di tangannya mengeluarkan suara mengaum, berubah menjadi naga hitam yang besar, membuka rahangnya untuk melahap Yun Kai. Sebagai seorang petarung tingkat setengah langkah Kaisar Dewa, Yun Kai adalah salah satu yang terkuat di tingkatnya, hampir tidak terkalahkan. Namun, di bawah aura luar biasa Luo Xiu, ia merasa seolah menghadapi seorang Kaisar Dewa. Gelombang kekuatannya jelas hanya di tingkat menengah Raja Dewa. Bagaimana mungkin seseorang dengan level ini bisa memiliki kekuatan setara Kaisar Dewa? Pikir Yun Kai dalam kepanikan. Tanpa ragu, ia mengaktifkan sebuah jimat pertahanan. Sebuah penghalang berwarna coklat kekuningan muncul, melindunginya sepenuhnya. Boom! Serangan naga hitam menghantam penghalang dengan kekuatan besar, membuatnya retak. Tangan besar Luo Xiu datang segera setelahnya. Penghalang itu pecah menjadi serpihan, meninggalkan Yun Kai dalam bahaya besar. Ruang di sekitarnya menjadi terkunci, dan gerakannya melambat berkali-kali lipat.
Penguncian ruang, perlambatan waktu. Sebagai seseorang yang berasal dari alam atas, Yun Kai tahu betapa berbahayanya kombinasi ini. Namun, sebelum ia bisa melakukan apapun, sebuah tangan besar sudah mencengkeram lehernya, membuatnya merasa seperti akan mati kehabisan napas. Kehidupan, kematian, waktu, ruang. Di dalam hati Yun Kai, ada rasa terkejut yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. 4 hukum tertinggi alam semesta, orang ini ternyata telah menguasai semuanya hingga setidaknya tingkat kelima. Ini terlalu menakutkan. Siapa sebenarnya dia? Pikir Yun Kai panik. Ia tahu hidupnya sepenuhnya berada di tangan Luo Xiu sekarang. Hanya dengan satu pikiran, Luo Xiu dapat menghabisinya tanpa jejak. Bajingan! Liu Tianlu berteriak marah. Serangan Luo Xiu terlalu cepat, tanpa ragu menunjukkan kekuatannya untuk menangkap Yun Kai. Bahkan Liu Tianlu tidak sempat bereaksi. Lepaskan dia! Liu Tianlu berteriak dengan nada dingin. Kalau aku tidak melepaskannya, lalu apa yang akan kau lakukan? Luo Xiu tersenyum dingin. Ia mencengkeram leher Yun Kai dengan satu tangan dan mengangkatnya. Kalau aku tidak salah, dia adalah tunanganmu, bukan? Apa yang kau inginkan? Liu Tianlu berusaha tenang, matanya memperhatikan setiap gerak-gerik Luo Xiu. Aku ingin membuat kesepakatan, kata Luo Xiu dingin. Beri aku anak laki-laki yang kau bawa di bursa pelelangan, dan aku akan melepaskannya. Menggunakan Yun Kai sebagai sandera adalah langkah terakhir Luo Xiu. Dengan artefak tingkat dewa yang melindungi Liu Tianlu, Luo Xiu tidak mungkin menembus pertahanannya tanpa menggunakan istana reinkarnasi atau bintang dewa tertinggi. Namun, kedua kekuatan itu terlalu berisiko untuk digunakan di sini. Luo Xiu tahu, jika Liu Tianlu berhasil lolos, ia akan menjadi ancaman besar di masa depan. Oleh karena itu, Luo Xiu memilih menangkap Yun Kai sebagai jaminan untuk menyelamatkan Xiao Jiangming sebelum mencari kesempatan lain untuk menghabisi Liu Tianlu. Kau adalah Luo Xiu. Mata Liu Tianlu menyipit tajam, menunjukkan kilatan kegembiraan yang kejam. Akhirnya aku menemukanmu. Kau adalah orang yang dicari Bibi Xiahan. Kata-kata itu membuat Luo Xiu waspada, tetapi ia tetap tenang di luar. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Namaku bukan Luo Xiu, aku adalah Ye Haoran, katanya dingin. Berhentilah berpura-pura. Aku tahu kau telah menggunakan teknik untuk mengubah penampilanmu, tetapi aku yakin kau adalah Luo Xiu, ejek Liu Tianlu dengan senyum sinis. Menurutmu, kenapa aku membawa anak laki-laki itu ke bursa pelelangan? Saat aku turun ke alam bawah, Bibi Xiahan sudah memberitahuku bahwa siapapun yang mencoba menyelamatkan anak itu pasti adalah orang yang ia cari. Aku tidak mengenal siapapun bernama Xiahan, kata Luo Xiu dengan nada datar, tetapi hatinya penuh kewaspadaan. Kalau begitu, kenapa kau mencoba menyelamatkan anak itu? Liu Tianlu melambaikan tangannya, dan Xiao Jiangming muncul dari dalam artefaknya. Aura Liu Tianlu langsung terkunci pada anak itu. Dengan satu pikiran saja, ia bisa membunuhnya. Aku butuh teknik cakram kehidupan dan kematian. Kalau kau ingin perempuan ini tetap hidup, serahkan anak itu padaku, kata Luo Xiu sambil menekan lebih keras pada leher Yun Kai. Wajah Yun Kai menjadi pucat, tercetik oleh rasa sakit dan ancaman kematian. Namun, Liu Tianlu hanya menatap Yun Kai dengan dingin. Bunuh saja dia hanya mau jadi tunanganku untuk melindungi keluarganya. Wanita seperti dia bisa kudapatkan sebanyak yang aku mau. Kau pikir dia bisa digunakan untuk mengancamku? Mata Liu Tianlu menyipit lebih tajam, senyum kejam terukir di wajahnya. Kalau kau bukan Luo Xiu, kau tidak akan peduli jika aku membunuh anak ini, bukan? Sambil berbicara, cahaya berkumpul di tangan Liu Tianlu. Dengan kekuatannya, satu pukulan saja cukup untuk menghancurkan tubuh kecil Xiao Jiangming menjadi abu. Pupil mata Luo Xiu menyempit. Ia tahu Liu Tianlu sedang mencoba memprovokasinya. Liu Tianlu mungkin terlihat seperti seorang pewaris yang sombong, tetapi untuk mencapai tingkat kekuatan ini, ia jelas memiliki kecerdikan dan taktik yang luar biasa. Yun Kai, mendengar bahwa hidupnya dianggap tidak berarti oleh Liu Tianlu, merasa putus asa. Liu Tianlu tertawa dingin. Ia mengangkat tangannya, siap menghantam kepala Xiao Jiangming. Anak itu menutup matanya, tubuhnya yang kecil bergetar, mencerminkan ketakutannya. Bagaimanapun, ia hanyalah seorang anak yang tidak ingin mati dengan cara yang tidak adil. Dalam sekejap, tubuh Luo Xiu menghilang dari tempatnya. Dalam hitungan detik, ia muncul di depan Liu Tianlu. Berhenti, Luo Xiu tidak lagi bisa menahan emosinya. Ia berteriak marah, niat membunuhnya meledak seperti banjir bandang yang menghancurkan segalanya. Sebuah cahaya gelap keluar dari dantiannya, berubah menjadi sebuah bintang hitam kuno yang memancarkan aura kekuatan luar biasa. Diagram bintang yang jatuh. Luo Xiu mengerahkan segalanya untuk menggunakan teknik ini. Dengan dukungan dari 3 kehidupan menciptakan segalanya, ia bisa memanfaatkan sebagian kecil kekuatan dari bintang dewa tertinggi. Luo Xiu membakar inti kehidupannya, membuat auranya meningkat dengan cepat. Energi yang mengalir di dalam tubuhnya melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Bintang-bintang di dalam gantiannya melepaskan potensi maksimum mereka, menyatu dengan niat dan kekuatan bela dirinya. Ini adalah serangan terkuat yang pernah diluncurkan Luo Xiu. Selama ini, ia dikenal sebagai orang yang hati-hati dan tenang. Tetapi saat nyawa Xiao Jiangming terancam, ia kehilangan kendali, menunjukkan sisi brutalnya. Luo Xiu tahu, jika anak itu mati karena dirinya, ia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Jadi kau memang Luo Xiu. Melihat tindakan Luo Xiu, Liu Tianlu tersenyum dingin penuh kemenangan. Bersambung.